Salam Elohim. Salam Elohim bagi kita semua pasukan 77 Sergawi Inti Gada yang ada di live Zoom saat ini, dan juga bucan-bucan dan bagan-bagan yang terkasih yang mengikuti live streaming YouTube kami pada pagi hari ini. Selamat berjumpa bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita. Puji Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita telah dibangunkan oleh Tuhan dalam keadaan yang sehat dan selamat dan tidak kurang saat apapun. Dan kita percaya ada sukacita yang melimpah di hati kita yang Tuhan kurniakan pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan seluruh tubuh jiwa dan roh kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memulai ibadah renungan pagi kita. Saya mengajak kita semua untuk kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan pujian yang berkata, "Selamat pagi Bapa." Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala sembah, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi-Mu ya Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya.
Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan kami manusia di dalamnya. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Hari yang baru, hari yang kudus, hari yang mulia yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami beribadah bersama-sama lagi. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi itu semata-mata anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Kami mengucap syukur untuk waktu terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini, dan kami mohon kepadamu dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di renungan pagi ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa. Urapi dan kuduskan setiap kami Tuhan, suci kuduskan setiap hati kami, agar kami boleh dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Kami menyadari Tuhan dan mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami ini adalah manusia berdosa, manusia di tanah yang buta tuli dan telanjang dan tidak tahu apa-apa ya Tuhan. Oleh karena itu kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh perkenanan-Mu bagi kami pada saat ini. Sekali Engkau menemukan segala dosa dan pelanggaran kami yang belum kami bereskan Tuhan, kami mohon Tuhan mau menyucikan dan menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja boleh bertakhta di setiap hati kami, boleh menguasai ruangan tempat kami beribadah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Agar pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi dupa yang harum yang berkenaan di hadapan hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami sekali lagi dalam tangan kasih-Mu. Sebentar lagi juga Tuhan, kami juga mau membaca dan mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas, yang tidak mampu memahami dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengartikan setiap firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyiapkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Jika kita semua sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita semua. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema waktu. Berbicara tentang waktu, sering kita dengar orang berkata, waktu adalah emas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi waktu tidak sama dengan emas, karena waktu itu lebih berharga daripada emas. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat-sangat terbaik yang kita miliki dalam hidup ini. Tuhan mempercayakan waktu kepada kita manusia, sehari itu ada 24 jam. Semuanya sama, tidak lebih dan tidak juga kurangnya, jadi sama 24 jam. Namun yang berbeda adalah ketika kita mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang mengisi waktu tersebut dengan baik, dan ada juga yang menyia-nyiakan waktu itu dengan hal-hal yang tidak baik. Mengapa kita harus mempergunakan waktu dengan baik, Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 16 tadi yang sudah kita bacakan,
karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karenanya Bapak Ibu kita harus jadi orang bijak. Itu kata firman Tuhan di ayat sebelumnya. Sehingga waktu yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita di dunia yang sementara ini dan yang gelap ini, agar kita bisa mengisi dengan melakukan hal-hal yang baik dan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Jangan sampai kita membuang waktu kita dengan percuma, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Jujur Bapak Ibu, kalau bicara soal waktu, dalam kehidupan saya sendiri, saya tidak mau melihat orang lain. Untuk saya sendiri pribadi Bapak Ibu, seringkali juga waktu itu kadang terbuang dengan percuma ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya merenungkan dan membacakan ini, ada beberapa waktu yang terlewati dalam hidup saya Bapak Ibu ya, yang kurang maksimal saya lakukan, terkhususnya di dalam pelayanannya Bapak Ibu ya. Dan saya juga mengakui kekurangan saya Bapak Ibu di dalam pelayanan saya kepada Tuhan, terkhususnya sampai dengan hari ini di pasukan 77 ini banyak sekali kelemahan dan kekurangan saya Bapak Ibu, dan itu Tuhan melihat seperti itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena waktu yang sudah berlalu itu dia tidak akan bisa berputar kembali. Contoh ketika kita di waktu-waktu yang lalu dalam hidup kita mengisi waktu ini dengan hal-hal yang tidak baik. Bersyukurlah kalau ketika kita melakukannya dengan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tapi jika itu kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi ketika kita berkenjang di dalam dosa, itu tidak akan lagi kita bisa rubah kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Karena waktu itu sudah tidak mungkin bisa kembali, dia sudah berlalu dengan waktu. Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan sudah berlalu, tidak akan lagi bisa diputar ulang untuk kita mengubahnya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Apalagi ketika kita melakukan suatu kesalahan tertentu kepada seseorang dan orang itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita secara langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Maka penyesalanlah yang akan kita sesalkan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan semuanya itu sudah terlambat karena waktu itu begitu cepat berlalu. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita seringkali yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama kita. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk betul-betul kita menghargai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga itu tidak terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita peka menilai hari-hari yang jahat ini, yang bisa saja membuat kita itu terseret oleh arus kehidupan dunia ini, dengan segala kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita, dalam berbagai bentuk dan berbagai cara. Seperti itu ya. Salah satunya yang paling mempengaruhi juga, baik itu dari anak-anak kecil sampai orang yang paling tua, adalah kecanggihan teknologi saat ini, yang bisa saja menghabiskan waktu kita. Ada yang menghabiskan waktunya dengan bermain game, bahkan sampai pagi tidak tidur-tiduran, semalam-malaman. Akhirnya siang harinya itu terbuang yang waktunya harusnya untuk dimaksimalkan untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi hidupnya dan juga bagi keluarganya. Akhirnya itu terbuang dengan percuma ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bicara jauh-jauh Bapak Ibu. Ini orang-orang terdekat yang saya lihat, yang di kehidupan nyata ya, yang di kehidupan hari-hari saya, yang itu benar-benar dan hidupnya itu bertahun-tahun. Karena game itu Bapak Ibu salah satu yang mengikat. Bukan seperti lagi ya, kecanduan Bapak Ibu.
Jadi kalau sudah nggak main game itu rasanya ada yang kurang. Lalu kan ada level-level tertentu yang harus dikejar. Yang sepertinya kalau belum tercapai itu kayaknya kurang maksimal, kurang hebat seperti itu. Jadi itu harus diperjuangkan. Bayangkan itu untuk hal-hal yang sia-sia, orang bisa perjuangkan sedemikian sampai membuang waktu dan tenaga. Bahkan saking terkurasnya tenaga, kurang tidur itu bisa jatuh sakit dan masuk ke rumah sakit, Bapak Ibu. Itu hal yang secara dunia itu merugikan. Tetapi banyak orang melakukannya karena keterikatan. Karena keterikatan hal-hal tertentu, kecanduan-kecanduan terhadap hal-hal tertentu, game, pornografi, dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat manusia itu terikat. Karena semuanya itu pergerakan roh, Bapak Ibu, yang tidak kelihatan. Sehingga mengikat manusia itu untuk melakukan hal-hal yang tidak dikenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat? Karena kita tahu saat-saat ini, akhir-akhir ini lagi banyak sekali segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang bisa saja membuat kita itu terlena. Salah satunya itu cobaan mamon, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melepaskan diri dengan mamon, seperti apa kata firman Tuhan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan kepada mamon. Jikalau hati kita masih terlalu melekat kepada mamon dan kepada apa yang ditawarkan oleh dunia ini, maka hati kita akan terbagi, Bapak Ibu. Hati kita akan terbagi. Karena itu kita perlu berhati-hati dan sangat waspada sekali di dalam pergerakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Jangan sampai kita terikat oleh apa yang ada di dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu, hati-hatilah kita menjaga hati kita ini. Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk urusan-urusan duniawi, atau kita untuk menghabiskan waktu kita untuk perkara-perkara surga, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang dari atas, yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengisi waktu-waktu hidup yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita dengan baik saat ini? Yaitu, jangan kita bodoh atau bebal. Itu ya, di ayat sebelumnya itu ya, ada ditulis di situ. Tetapi kita harus dengan seksama memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup, agar hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Memang Bapak Ibu tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk mempertaruhkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita ini ada di rel atau di alurnya Tuhan. Secara manusia, Bapak Ibu, secara daging ini memang tidak akan bisa 100% kita melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita ada kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Karena Tuhan itu melihat hati, Bapak Ibu, ya, bukan melihat casing. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jadi orang yang bijak, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu di ayat yang ke-17, Bapak Ibu, ya. Jadi sangat-sangat perlu bagi kita manusia tanah ini, Bapak Ibu, manusia daging ini, untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Adalah dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ada ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Masa-masa sekarang ini, waktu-waktu hidup yang Tuhan percayakan, napas hidup yang Tuhan masih kasih itu, waktu itulah Bapak Ibu, yang waktu-waktu inilah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tunggu kita sudah Bapak Ibu, baru kita mau bertobat, baru kita mau menyelidiki firman Tuhan dan mau belajar melakukannya. Itu sudah tidak ada lagi kesempatan ketika
napas hidup kita sudah diambil oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu, mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Karena itulah yang akan membawa perubahan sikap hati kita, sehingga kita bisa melakukan yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus selama kita hidup. Jadi hidup kita ini, Bapak Ibu, tidak kita main-main dengan hidup kita, atau ada orang yang berkata, hidup gue dong, mau gue dong, suka gue dong, terserah gue mau apa kek, seperti itu. Itu pernyataan-pernyataan seperti itu secara sepintas lalu sepele aja, kayak gitu. Tetapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, Bapak Ibu, itu waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita yang 24 jam sehari, atau waktu hidup kita manusia yang singkat yang Tuhan percayakan, karena kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu, seberapa lama Tuhan mempercayakan waktu hidup di kita ini. Karena waktu itu ada yang cuma sebentar saja, ada yang panjang. Jadi tidak menentu waktu hidup manusia kita. Saking singkat-singkatnya hidup manusia. Kalau di dalam Mazmur berkata, hidup manusia itu paling banyak itu berapa tahun ya? 80 tahun ya, atau berapa, kayak gitu ya. Tidak lagi seperti zaman-zaman dahulu. Bahkan kita saat ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan anak-anak yang baru lahir pun itu bisa meninggal, Bapak Ibu. Bahkan anak-anak kecil. Jadi itu tidak pandang usia. Jangan sampai orang-orang yang muda, saya kan masih muda, waktu hidup saya masih panjang. Itu belum tentu, Bapak Ibu. Karena waktu itu Tuhan yang pegang. Tuhan tidak pernah kasih tahu bahwa waktu hidup kita ini sekian lama, sekian puluh tahun di bumi ini. Tidak pernah dikasih tahu, Bapak Ibu. Itu salah satu misteri kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia, yang tidak satu orang pun yang tahu ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah rahasia Tuhan yang terbesar. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita manusia tanah ini bisa bergantung kepada pencipta kita. Tuhan yang menciptakan kita, supaya kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan takluk kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu adalah agar kita bisa membedakan perkara-perkara dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan, dan perkara-perkara yang di atas, yang dari surga, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ada yang berkata seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita dulu yang masih beribadah secara fisik di gedung gereja, Bapak Ibu, sekarang ini kan sudah kita tidak lagi berfokus kepada bangunan yang fisik ya. Memang itu adalah tempat persekutuan yang dibangun untuk umat-umat Tuhan ya, untuk umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saat ini sejak corona, berasa sekali bagi kita, Bapak Ibu, ketika kita beribadah di rumah selama corona. Berarti memang Tuhan membawa kita benar-benar untuk kita menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Karena bait suci yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu ya, itu tertulis. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait suci, tempat Allah berdiam, seperti itu ya, di Korintus kalau nggak salah itu firman itu. Tapi kadang orang lebih cenderung bahwa bait suci itu adalah gedung gereja. Memang benar, itu adalah salah satu bait suci fisik yang dibangun untuk umat-umat Tuhan itu bersekutu secara bersama-sama, untuk saling membangun dan menopang, saling belajar bersama-sama kehendak Tuhan di sana. Ada orang berkata, Bapak Ibu, ketika kita sudah rajin-rajin sekali ke gereja, seperti kamu itu sudah orang yang paling suci sudah, seperti itu. Ketika saya mendengar pernyataan itu, Bapak Ibu, saya itu heran. Herannya begini, Bapak Ibu, kalau bagi saya sendiri, Bapak Ibu, justru karena saya ini orang paling berdosa, orang paling tidak suci, sehingga saya itu membutuhkan Tuhan. Saya itu berusaha untuk mencari Tuhan setiap waktu, supaya kehidupan kita yang berdosa ini disucikan oleh Tuhan. Jadi kalau ada pernyataan itu, Bapak Ibu, justru menurut saya, orang yang memberikan pernyataan itulah yang merasa dirinya suci, dan dia tidak membutuhkan Tuhan, sehingga dia tidak mau beribadah kepada Tuhan, sehingga dia tidak mau mencari Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk perkara-perkara sorga,
Apalagi di saat-saat hari ini ketika goncangan-goncangan terjadi, Bapak Ibu, sangat-sangat kita perlukan. Karena perkara-perkara yang dari atas, perkara-perkara surga, perkara-perkara yang dari surga itu, Bapak Ibu, perkara-perkara ilahi itu, itulah yang membawa hidup kita kepada kekekalan. Karena hidup kita di bumi ini, Bapak Ibu, hanya sementara waktu saja. Kita manusia ini adalah pendatang dan perantau di bumi yang hanya sementara saja kita menumpang, Bapak Ibu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa dunia ini tempat kehidupan kita selama-lamanya ya. Ketika kita mati dan berakhir sudah. Tidak berakhir, Bapak Ibu. Justru kematian itu adalah pintu masuk kita ke alam yang lain ya. Ke alam surga atau ke alam neraka. Itu sangat mengerikan, Bapak Ibu. Syukur-syukur sekali kalau kita pergi ke alam surga bersama Bapak di surga ya. Tetapi firman Tuhan sendiri berkata, tidak semua orang itu yang masuk surga, Bapak Ibu. Memang benar, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita bahwa surga itu sudah dianugerahkan dengan cuma-cuma kepada kita. Keselamatan itu benar-benar sudah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi ada juga firman yang berkata, mengingatkan kita bahwa keselamatan itu perlu kita kerjakan. Artinya, bukan berarti kita mengerjakan keselamatan itu ya. Tuhan Yesus sudah mengerjakan. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita terus mengerjakan keselamatan kita. Dalam arti, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu kita jangan sia-siakan. Kita harus menjaganya dengan menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Kita bisa membedakan ya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua manusia, namanya manusia dagingnya. Pasti awal-awal mulanya itu kita ini manusia yang harusnya dimurkai ya. Dimurkai, harusnya kita itu mati. Tetapi Tuhan menebus kita ya 2000 tahun yang lalu. Dan kehidupan kita yang sebelum kita bertobat itu Bapak Ibu, itu sangat mengerikan. Tidak ada damai sejahtera, yang ada dendam, amarah, benci, tidak ada kasih yang tulus seperti itu ya. Hitung-hitungan. Itu ketika kita belum bertobat. Rasa sekali Bapak Ibu, ketika kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita berusaha mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanannya, mencari berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu. Beda sekali Bapak Ibu. Damai sejahtera, sukacita melimpah sekali di hati kita Bapak Ibu. Meskipun itu ketika kita dalam penderitaan, tantangan, cobaan yang secara manusia logika ini, ya tidak mungkin lagi kita bisa keluar masalah yang begitu rumit dalam hidup kita. Dan pasti kita akan depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Karena saya pernah merasakan ada di fase-fase itu Bapak Ibu. Bahkan saya hampir bunuh diri ya, saking beratnya tekanan hidup. Tetapi puji Tuhan, ketika kita sudah ada di dalam genggamannya Tuhan Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata, ketika kita sudah ada di dalam kasih Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi bukan karena kuat dan hebatnya kita Bapak Ibu, bukan. Tetapi karena kasih Tuhan yang merangkul, yang mendekap kita. Sehingga bagaimanapun cara iblis untuk menarik kita Bapak Ibu, kasih Tuhan itu lebih besar, lebih dahsyat. Tidak akan tergoyahkan Bapak Ibu. Asal hati kita terpaut saja kepada Tuhan. Melekat saja kepada Tuhan Bapak Ibu. Maka kuasa Tuhan itu akan menarik kita dari dalam maut sekalipun. Apalagi hanya cobaan-cobaan hidup yang ada di dunia ini saja Bapak Ibu. Dari kematian saja Tuhan bisa membangkitkan kita kok Bapak Ibu. Jadi untuk apa kita takut ya? Yang perlu bagi kita adalah di dalam menjalani hari-hari yang jahat ini, benar-benar kita mencari kehendak Tuhan dan perkenanannya. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau Bapak Ibu. Nah, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, satu-satunya kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Apalagi saat ini di masa-masa akhir ini Bapak Ibu, pesan-pesan langsung dari Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto yang adalah roh Tuhan Yesus sendiri sudah ada di dalam pribadinya Pak Aditya Nugrahanto, dan juga mempelai yang cantik elok mempesona Bu Janvi, yang selalu mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan itu. Selagi firman Tuhan itu masih ada kuasanya, selagi kuasanya belum diangkat Bapak Ibu, kita harus terus membacanya supaya firman Tuhan itu mencari darah dan daging, menjadi menyatu dengan tubuh kita. Supaya kita itu bercahaya-cahaya di tengah kegelapan. Itu kata firman Tuhan.
Karena firman itulah yang akan menerangi setiap jalan kita di dalam menjalani hari-hari hidup, waktu-waktu yang gelap yang ada di dunia ini. Mari Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kita hanya sekedar tahu kehendak Tuhan dan mengabaikannya. Yang Tuhan mau adalah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, apalagi di waktu-waktu yang terakhir ini. Karena zaman ini akan segera ditutup oleh Tuhan. Meskipun banyak orang yang tidak mempercayai hal tersebut. Silakan saja bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak mau mempercayai hal tersebut. Tetapi puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita adalah pasukan 77 Surgawi Intigada yang ada di grup ini maupun ada yang berada di luar grup ini, tetapi mereka pun percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh mempelainya, yang disampaikan oleh para saksinya, oleh para malaikat-malaikatnya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Sehingga pesan-pesan ilahi, rahasia-rahasia surga yang masih termateraikan, yang sudah dibukakan saat-saat ini, kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kata mempelai Bapak Ibu yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya, di pikiran saya, hati-hati terhadap goncangan-goncangan, bahkan itu yang paling halus akhir-akhir ini, yang akan menggoncang hidup kita, yang membuat kita itu bisa terjatuh, karena jalan-jalan menuju kepada kehidupan yang kekal itu sangat-sangat licin Bapak Ibu, sehingga bisa kita tergelincir dan jatuh. Jangan kita berkata, kita kan sudah berada di pasukan 77, kita kan semua sudah tahu rahasia-rahasia sorga, kita punya iman kan sudah kuat, saya tidak mungkin terjatuh. Jangan pernah berkata seperti itu, jangan pernah terlintas di pikiran kita seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kita manusia daging yang rawan sekali jatuh ke dalam dosa. Dan iblis pun tidak pernah mau ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, seperti kisah Ayub, maka cobaan itu akan datang silih berganti dalam hidup kita. Maka di hari-hari ini kita perlu peka membedakan setiap roh yang akan terus mengoncangkan iman kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan dengan melakukan firman-Nya, yaitu perintah-perintah-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, agar kehidupan kita ini tidak sia-sia. Kita ada di dunia ini karena Tuhan menciptakan kita dengan maksud untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga salah satunya yaitu kita mengasihi sesama kita dengan penuh ketulusan hati kita, ya. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu kata firman Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Dia itu adalah kasih itu sendiri Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang teramat besar, yang tidak bisa kita balas dengan apapun, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Yaitu Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri-Nya sampai mati di kayu salib Bapak Ibu, hanya untuk kita manusia berdosa ini. Jadi Tuhan menebus kita Bapak Ibu bukan karena kita baik Bapak Ibu, bukan karena kita layak dan patut diselamatkan Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berontak terhadap Tuhan, ketika kita yang sebenarnya sudah harus binasa, ya, sudah harus mati, ya, harga yang harus kita bayar sebenarnya. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar mau rela mati untuk kita. Mari Bapak Ibu kita menghargai pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Darah-Nya tercurah bagi kita Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu mengimani bahwa dengan darah Yesus, dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa nama Yesus yang ajaib dan heran itu akan melepaskan kita dari segala sesuatu pencobaan-pencobaan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami.
Jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita kecewa terhadap Tuhan ketika pencobaan-pencobaan silih berganti. Tapi percayalah firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita. Itu tertulis di Yakobus, kalau saya tidak salah di Korintus ya. Dan di Yakobus berkata bahwa kita itu di pencobaan-pencobaan silih berganti itu Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita, Bapak Ibu, untuk membentuk kita itu bagaikan emas murni, harus dileburkan di dalam perapian yang menyala-nyala, harus dibakar di situ ya, sehingga emas itu bisa berubah menjadi emas yang murni, yang bisa digunakan, yang bisa dipakai, yang nilai jualnya itu begitu tinggi, sehingga orang berlomba-lomba mencari emas, Bapak Ibu ya, mencari emas seperti itu. Nah, kita ini adalah juga Tuhan izinkan untuk kita dilebur, Bapak Ibu, bagaikan emas. Karena ada karakter-karakter kita, ketika kita tidak diproses, Bapak Ibu, itu tidak akan terbentuk menjadi lebih baik. Pasti kita akan hancur ketika Tuhan tidak memproses kita, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur ya, bersyukur kita ketika kita diproses Tuhan. Karena ketika kita tidak diproses Tuhan dengan pergumulan-pergumulan yang membuat kita itu harus lari dan peka dan datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita kalau ada di zona nyaman terus-menerus, Bapak Ibu, pasti kita akan juga bisa melupakan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, bersyukurlah untuk setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terberat sekalipun, karena itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu ini sangat singkat, Bapak Ibu, apalagi di detik-detik terakhir ini. Kita baru bangun pagi, kita baru melakukan beberapa kegiatan, tidak lama sudah malam lagi, seperti itu, Bapak Ibu. Macam pergerakan waktu ini begitu cepat. Tetapi bukan lagi macam ya memang sudah bergerak cepat sekali. Kalau kita ingat live-nya Malaikat Mikael, ini memang Bapak percepat waktu ini. Mempelai pun pernah live seperti itu ya, pernah menyampaikan bahwa waktu ini dipercepat oleh Bapak. Karena itu Bapak Ibu, selagi napas kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari hidup kita, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita senantiasa berjaga-jaga di dalam doa, di dalam berpuasa dan baca firman Tuhan, dan kita melakukannya, Bapak Ibu. Karena waktu kesempatan hidup, inilah kita yang akan menentukan hidup kita sampai kepada kekekalan nanti. Apakah kita akan menikmati hidup kekal di surga, kekal bersama Tuhan Yesus, atau hidup kekal di api neraka bersama Lucifer? Tentukanlah pilihan kita dari sekarang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita firman-Nya, dan Roh Kudus akan terus mengartikan firman Tuhan ini bagi kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya buat firman Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita menaikkan pujian firman Tuhan untuk meresponi firman Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, sembah, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan kepadamu ya Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima pujian dan syukur kami anak-anak-Mu saat ini. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kami terbatas Tuhan untuk mengartikan firman Tuhan. Namun Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Kami sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Berbicaralah terus, ajarilah kami terus ya Roh Kudus, dalam setiap hari-hari hidup kami, di setiap hati kami, sehingga hidup kami benar-benar dituntun dan diarahkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Bapa untuk menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena waktu-waktu ini sangat singkat ketika Tuhan percayakan kami hidup ini. Kami tidak tahu batas hidup kami sampai di mana Tuhan. Namun kami percaya dan kami imani bahkan janji firman Tuhan akan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Tolong kami Bapa, manusia-manusia tanah ini, manusia buta tuli dan telanjang dan tidak tahu apa-apa ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bimbing kami Tuhan untuk kami bertekun mencari Engkau tiap-tiap hari Tuhan, agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh ditegur lagi oleh firman Tuhan. Agar kehidupan kami ini, kami tidak main-main dengan kehidupan kami. Karena kehidupan kami, Tuhan menciptakan kami dengan maksud dan tujuan yang mulia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa kami Tuhan, jika Engkau mendapati kami semua Tuhan, kami seringkali membuang waktu-waktu kami dengan percuma, dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang merugikan diri kami sendiri dan juga orang lain. Apalagi itu yang berdampak kepada kekekalan, yang membawa kami kepada kebinasaan. Tolong ampuni kami Bapa. Bawa kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara surga, perkara-perkara ilahi, yaitu dengan menyelidiki firman-Mu setiap hari, sehingga kehidupan kami boleh dituntun, agar kami boleh terus ada, berjalan di jalannya Tuhan hari demi hari. Apalagi di zaman-zaman akhir ini Tuhan, kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, untuk senantiasa berada di kaki-Mu, untuk mencari perkenanan dan kehendak Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan, agar hidup kami ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sehingga janji, keselamatan yang Tuhan telah percayakan, surga, rumah Bapa yang Tuhan sediakan bagi kami boleh dapat menikmatinya bersama Bapa di surga. Kerinduan setiap kami, umat-umat yang percaya kepadamu, yaitu menikmati surga kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Tempat damai sejahtera, sukacita, tidak ada lagi kesusahan, ratap tangis di sana. Yang ada hanyalah kebahagiaan bersama Tuhan. Tempat itulah, surga itulah yang kami rindukan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong agar setiap kami dapat menentukan pilihan kami, menentukan sikap hati kami, untuk kami mengarahkan hati kami kepada perkara-perkara surga. Sehingga roh kami, jiwa kami dibawa ke surga oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami pasukan 77 surgawi. Tuhan, Engkau memberkati kami, agar kami tetap fokus untuk kami benar-benar sungguh-sungguh melekat hati kami kepada Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan, bahwa dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mengobarkan semangat kami untuk kami terus melayani Tuhan sampai di detik-detik terakhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Baik kami yang akan melakukan pekerjaan kami di rumah maupun di luar rumah, yang ke sekolah, yang kuliah, apapun yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi, memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar semua yang kami lakukan ya Bapa, kami melakukannya di bawah rasa takut akan Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang betul-betul peka akan suara Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami masing-masing pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan,
biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun setiap kami, sehingga kehidupan kami benar-benar membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga berdampak baik kepada sesama kami. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah seluruh ibadah, pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu benar-benar ini menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa kami ini jauh dari kesempurnaan Bapa. Oleh karena itu, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Salam bagi kita semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bu Beladina. Terima kasih Bu Beladina. Terima kasih semua yang sudah mengikuti ibadah pagi. Terima kasih, Tuhan berkati.